Dalam hal ini saya ingin bicara tentang perempuan, pendidikan kewarganegaraan, dan pemilihan kepala daerah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang terhormat, saya hendak melihat ini dari dua kacamata. Yang pertama, melihat perempuan sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan, dan yang kedua adalah perempuan sebagai pemilih. Monggo Mbak Nis. Yang pertama, saya ingin memaparkan bahwa realita di Jawa Timur, misalkan, saya ingin memberikan contoh realita di Jawa Timur. Saya hendak membagi dua, antara yang pertama antara yang permanen dengan yang ad hoc. Untuk yang permanen saat ini, realita peran perempuan cukup signifikan. Kenapa? Karena di tingkat provinsi kami punya dua, salah satunya sekarang Bu Elis yang monitor lewat Instagram. Satu lagi ada Bu Eka, itu di level provinsi. Kemudian di kabupaten kota memang secara jumlah masih di bawah yang diharapkan, di mana hanya ada 23 perempuan dari 176 komisioner di tingkat kabupaten kota, atau secara angka adalah 13,07%. Nah, kemudian untuk Pilkada 2020, selanjutnya Mbak Ninis minta tolong di level kecamatan dan kelurahan desa, ada kurang lebih 386 kecamatan dan hampir 5 ribuan desa dan kelurahan, di mana menurut saya kita bisa melihat bahwa ada gap di tengah, yaitu di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten kota. Namun demikian, sisi positifnya adalah ada perkembangan jumlah yang hampir mencapai 30% di tingkat desa atau kelurahan. Kalau kita lihat dari angkanya, mencapai 22,56%. Dan hal ini dapat menjadi modal untuk proses rekrutmen selanjutnya, baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten kota, karena sebagaimana kita ketahui, pengalaman menjadi penyelenggara merupakan bagian dari penelitian persyaratan administrasi yang menggunakan scoring. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan antusiasme perempuan untuk terlibat menjadi penyelenggara. Nah, saya ingin membawa bapak-bapak dan ibu-ibu ke pelajaran di pemilu 2019, minta tolong Mbak Ninis, di proses seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Kita ketahui bahwa ada 4 proses yang harus dilalui oleh kita semua, oleh kami para penyelenggara, termasuk di tingkat kabupaten kota, sebelum akhirnya terpilih sebagai komisioner. Ada penelitian administrasi, tes tulis, sampai akhirnya uji kelayakan dan kepatutan. Untuk Jawa Timur, proses ini termasuk proses afirmasi perempuannya, ini dikawal oleh 2 tim sel yang masing-masing terdiri dari 5 orang, di mana masing-masing tim sel ada 1 orang perempuan. Bahkan salah satu orang perempuan yang menjadi ketua dari tim seleksi salah satu region di Jawa Timur. Kemudian dikawal juga tidak hanya 2, secara fisik memang ada 2 dari 7 komisioner Bawaslu di tingkat provinsi, dan ada 1 dari 5 komisioner di tingkat Bawaslu RI. Kalau dilihat dari secara jenis kelaminnya. Kemudian pada saat proses seleksi di Bawaslu Kabupaten Kota, Mbak Ninis minta tolong, saya akan mencoba untuk mengenalkan yang namanya Competitiveness Index, di mana angka ini diambil dari perbandingan jumlah peserta seleksi pada tahapan yang ada dengan tahapan sebelumnya untuk melihat jumlah peserta yang gugur di tiap tahapan untuk masing-masing jenis kelamin. Dengan realita ini, maka kita diharapkan akan mampu untuk melihat tingkat kompetisi yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan hasil penghitungan yang ada, maka kita dapat melihat bahwa tingkat kompetisi untuk laki-laki memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Bahwa dari tahap kedua ke tahap pengumuman, tingkat kompetisinya mencapai 57%. Bahkan ada peningkatan 11% jika dibandingkan dengan kompetisi dari tahap pertama ke tahap kedua. Atau dengan kata lain, lebih dari setengah peserta laki-laki yang gugur jika dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Agak berbeda Bapak dan Ibu sekalian, dengan perempuan yang angka tingkat kompetisinya ada di angka 40% untuk tahap pertama ke tahap kedua. Angka ini pun bertambah 8% jika dibandingkan dengan tahap kedua sampai ke proses pengumuman.
atau selisih 3% jika dibandingkan dengan laki-laki. Nah, setelah kita bicara tentang competitiveness index, kita akan bicara tentang persentase kepesertaan perempuan dalam proses seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Bapak dan Ibu sekalian, uh, jika dilihat dari angka-angka ini, maka pergerakan angka tingkat partisipasi perempuan untuk menjadi penyelenggara ada di sekitar angka 13 sampai 15%, bahkan sejak dari proses pendaftaran. Jadi sejak dari proses pendaftaran memang angkanya sudah sedemikian rendahnya. Kita bisa melihat adanya tantangan dari sisi jumlah perempuan yang mendaftar untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota, di mana jumlah pendaftar yang hanya mencapai kurang lebih 14% dari total pendaftar. Nah, jika dibandingkan dengan proses seleksi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018, maka memang Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan mengalami defisit peserta kurang lebih 12%, dengan pergerakan yang cukup fluktuatif, Bapak dan Ibu sekalian. Jika sebelumnya atau pada Pilgub 2018, jumlah pendaftar perempuan untuk kabupaten, sebentar, saya itu dulu, memang tegang kalau harus memberikan paparan ke senior-senior ini. Jadi jika sebelumnya pada saat Pilgub 2018 jumlah pendaftar perempuan untuk Kabupaten Bondowoso sangat sedikit sehingga mendekati angka 0%, sedangkan untuk angka di pemilu 2019 melonjak menjadi 20%. Sedangkan untuk 2019 Kabupaten Malang yang jumlah pendaftar perempuannya sangat sedikit sehingga mendekati angka 0% jika dibandingkan dengan pendaftar dari laki-laki. Nah, realitas ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau dilihat dari data yang kami miliki, sesungguhnya memang sangat tertolong dengan adanya klausul memperhatikan kuota 30% perempuan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari proses tes tulis, yang mana kita ketahui bersama prosesnya menggunakan scoring, kemudian kita bisa melihat Kabupaten Malang yang angka persentasenya melonjak dari 0% ke angka 17%. Kenapa? Karena akhirnya 3 perempuan yang mendaftar itu muncul karena hanya disandingkan dengan 15 laki-laki yang lolos tes tulis. Jadi sebelumnya dia tidak muncul karena jumlah pendaftar laki-laki yang sangat terlalu banyak. Demikian pula pasca tes kesehatan dan wawancara di mana masih ada 53 dari 88 peserta perempuan yang lolos. Nah, catatannya, Mbak Ninis, setidaknya ada 2 catatan. Yang pertama, perlunya peningkatan kemauan dari perempuan untuk terlibat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Yang mana hal ini tampaknya ada titik cerah jika dilihat dari angka pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian yang kedua adalah perlunya peningkatan kapasitas bagi teman-teman perempuan untuk dapat menyiapkan diri dalam menghadapi proses seleksi, seperti pengetahuan akan kepemiluan, terutama jika dilihat dari masih rendahnya angka yang melewati seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Nah, itu tadi adalah beberapa catatan saya terkait dengan proses perempuan sebagai perempuan dan penyelenggara pemilih. Yang kedua, monggo Mbak Nis, perempuan dan pemilih. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada 3 angka, 31,5, 16, dan 13,2 juta. Di Jawa Timur total ada 31,5 pemilih yang terdaftar. Dari 31,5 ini 16 jutanya itu merupakan perempuan, sehingga kita bisa melihat bahwa memang lebih dari 50% pemilih yang terdaftar di Jawa Timur itu merupakan perempuan. Dan menurut saya yang jauh lebih dahsyat lagi adalah angka 13,2 juta. Kenapa? Karena ketiga angka ini menunjukkan yang pertama, selain perempuan itu sebagai kelompok mayoritas yang terdaftar sebagai pemilih di Jawa Timur, yang kedua, perempuan juga merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. Dan yang terakhir, menurut saya ini juga kabar gembira. Ini menurut saya bagian dari signifikannya perempuan dalam proses politik ya. Kenapa? Karena tingkat kemauan untuk menggunakan hak pilih juga justru didominasi oleh perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka golputnya hanya 2,8 juta jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 3,2 juta berdasarkan hasil
rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana menyikapi angka-angka ini? Yang setidaknya saya melihatnya ada dua, dan ini memang sangat terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Ada dua hal what to do yang kita perlu lakukan. Yang pertama adalah pendidikan pemilih, dan yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan pemilih, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, menurut saya pribadi masih penting. Kenapa? Karena dia diperlukan untuk mendekatkan gap antara pemilih terdaftar dengan pengguna hak pilih. Sehingga bayangan kami, di dalam Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan nanti, angka 2,8 itu bisa berkurang. Itu kenapa pendidikan pemilih menjadi penting. Yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraannya. Pendidikan kewarganegaraan saya melihatnya ada dua hal. Yang pertama, memberikan informasi bagaimana memilih pemimpin. Maksud saya begini, di dalam pemilihan kepala daerah, di sistem rezim pemerintahan daerah yang terdesentralisasi antara provinsi dan kabupaten kota ini, pemilih harus mampu membedakan bila mana mereka memilih gubernur dan bila mana mereka memilih bupati atau wali kota. Contoh misalkan, ketika itu terkait dengan pendidikan dasar, maka bisa jadi yang harus dicermati itu adalah program kerja dari bupati dan wali kota, bukan dari gubernur. Sedangkan kalau untuk sekolah menengah, fokusnya adalah di gubernur. Atau misalkan terkait dengan jalan. Kalau jalan di kampungnya yang rusak, maka itu harus menjadi perhatian ketika proses pemilihan bupati dan wali kota. Nah, informasi yang ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda ini yang jarang sekali terinformasikan kepada pemilih, sehingga mereka menganggap bahwa pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota ataupun bupati itu pada posisi atau punya pengaruh yang sama, padahal realitanya menunjukkan hal yang berbeda. Yang kedua, sebagaimana dipesankan oleh Kak Lena, Mbak Titi, Mbak Nuning, Cak Masko, dan kawan-kawan tadi terkait dengan memberikan wawasan atas politik uang, yang salah satunya bisa jadi dengan cara menganalogikan jumlah uang yang diterima dengan penderitaan yang akan mereka terima bila mana salah memilih. Termasuk informasi bahwa, ini Kak Lena, bahwa informasi petahana yang akan maju dalam pilkada dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon 6 bulan sejak pendaftaran pasangan calon. Jika memang nanti pilkada jadi diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka berdasarkan skenario yang dimiliki oleh KPU, proses pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada bulan Agustus. 6 bulan dari bulan Agustus itu dari bulan Februari, sehingga sesungguhnya bukan hanya saat ini saja Kak Lena, tapi sejak bulan Februari kemarin, teman-teman yang menjadi petahana itu memang dilarang untuk membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon di situ, dan itu perlu, menurut saya pribadi, perlu diinformasikan kepada pemilih, termasuk perempuan yang punya peran yang sangat signifikan. Nah, terakhir Mbak Ninis, menurut saya dari dua hal itu, dengan jumlahnya yang cukup signifikan, ditambah dengan peran sosiologis yang dimiliki oleh perempuan, maka affirmative action yang berasal dari peran negara ataupun pihak-pihak yang memiliki akses menjadi sangat penting. Sekali lagi menjadi sangat penting, baik termasuk dalam hal ini melalui pendidikan atau dengan kata lain peningkatan kapasitas sehingga mampu memainkan perannya secara maksimal baik di dalam ataupun di luar sistem. Itu mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sedikit gambaran yang mungkin bisa saya berikan. Saya tahu itu tidak akan pernah cukup, tapi saya akan sangat menunggu sekali proses diskusi yang akan kita selenggarakan.